Langsung saja pada video kali ini kita bakal membahas kata kerja bentuk T yang memiliki banyak fungsi. Dan salah satu fungsinya adalah untuk menyusun kata kerja bentuk sedang ya. Dan ini akan kita bahas satu persatu dalam video kali ini. Selamat menyaksikan. Kata kerja bentuk T memiliki banyak fungsi. Salah satu di antaranya adalah sebagai dasar pembentukan kata kerja dengan makna progresif alias sedang. Kita dapat membuat kata kerja bentuk sedang ini dengan menambahkan imas atau iru di akhir kata kerja yang telah menjadi bentuk T. Oleh sebab itu, pertama-tama kita harus mengetahui cara membuat kata kerja bentuk T terlebih dahulu. Mari kita bahas kata kerja bentuk T. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Perubahan bentuk kata kerja U dengan akhiran ku atau gu. Jika suatu kata kerja diakhiri ku atau gu, maka cara mengubahnya menjadi bentuk T adalah ubah akhiran ku dengan it. Contohnya, kaku menulis menjadi kaite. Hataraku bekerja menjadi hataraite. Kemudian, untuk yang berakhiran gu, ubah akhiran gu menjadi ide. Contohnya, oyogu berenang menjadi oyoide. Lanjut, perubahan untuk kata kerja U dengan akhiran su. Ubah akhiran su tersebut menjadi site. Contohnya adalah naosu, yang berarti memperbaiki, menjadi naoshite. Kemudian osu, yang berarti mendorong atau menekan, menjadi oshite. Kemudian perubahan untuk kata kerja U dengan akhiran mu, bu, atau nu. Tinggal ubah akhiran mu, bu, atau nu tersebut menjadi ende. Contohnya nomu, minum, menjadi nonde. Asobu, bermain, menjadi asonde. Sinu, mati, menjadi sinde. Lebih lanjut, perubahan untuk kata kerja U dengan akhiran ru, u, atau tsu. Ubah akhiran ru, u, atau tsu tersebut dengan te. Jadi ini bukan sute ya, tapi te. Jadi tsunya yang kecil seperti itu. Misalnya, owaru berakhir menjadi owate. Kau membeli menjadi kate. Matsu menunggu menjadi matte. Kaeru pulang menjadi kaete. Ingat ya teman-teman, ini adalah untuk yang kata kerja U dengan akhiran ru, u, dan su. Adapun untuk yang berakhiran ru tetapi dalam kelompok kata kerja ru sebagai berikut contohnya. Taberu menjadi tabete. Langsung ya, ru-nya itu diubah menjadi t. Tidak perlu et gitu, tidak perlu et gitu ya, tidak perlu tsu kecil gitu. Nah, taberu makan menjadi tabete. Miru melihat, menonton, menyaksikan menjadi mite. Neru tidur menjadi nete. Seperti itu. Kemudian untuk kata kerja khusus perubahannya adalah suru melakukan menjadi site. Kemudian kuru datang menjadi kite. Untuk yang kuru ini kanjinya tetap ya, hanya saja cara bacanya yang berubah. Setelah mengetahui aturan kata kerja bentuk T, kita dapat membuat kata kerja bentuk progresif atau sedang dengan menambahkan iru atau imas ke kata kerja bentuk T tersebut. Contoh pertama, tabete imas yang berarti sedang makan. Dari kata dasar taberu yang berarti makan. Bentuk kata kerja T-nya adalah tabete. Bentuk progresifnya adalah tabete imas. Taberu itu bentuk dasar, tabete itu bentuk T-nya, tabete imas itu bentuk sedang yang sopan. Tabete iru itu bentuk sedang yang biasa. Tabete imas sedang makan. Contoh berikutnya, nonde imas sedang minum. Dari bentuk dasar nomu yang berarti minum. Nomimas berarti minum tapi yang sopan. Nonde adalah bentuk T-nya. Nondeimas berarti sedang minum dan ini sopan. Nondeiru berarti sedang minum dan ini yang casual. Berikutnya, matteimas sedang menunggu. Dari kata matsu, bentuk T-nya matte.
Bentuk progresifnya matteimasu. Itu kalau yang sopan. Untuk yang casual matteiru. Kemudian dari kata dasar suru yang berarti melakukan. Bentuk T-nya adalah shite. Bentuk progresifnya adalah shiteimasu. Ini yang sopan. Untuk yang casual shiteiru. Artinya sedang melakukan. Contohnya dalam kalimat. Ima bento wo tabeteimasu. Ima sekarang. Bento bekal. Tabeteimasu sedang makan. Dari kata taberu. Bentuk T-nya tabete. Bentuk progresifnya tabeteimasu. Sedang makan. Ima bento wo tabeteimasu. Sekarang sedang makan bekal. Seperti yang kita bahas, akhiran imas memberi kesan formal. Untuk memberi nuansa santai, gunakan akhiran iru. Berikut adalah contohnya. Tabeteiru no. Ini akhiran no ya. Yang kalau dalam nuansa formal itu akhiran ka, sebuah pertanyaan gitu. Taberu itu makan. Tabete itu kan bentuk T-nya. Tabeteiru itu berarti sedang makan ya. Tapi nuansanya casual gitu. Nah, kemudian diakhiri oleh no di belakang. Sehingga menjadi tabeteiru no. Nah, menjadi sebuah pertanyaan. Seperti itu. Kalau untuk yang bentuk biasa yang bukan pertanyaan bisa diakhiri di sini saja. Tabeteiru yang berarti sedang makan. Seperti itu. Contoh berikutnya. Tomoko wa piano o hiiteiru. Tomoko. Tomoko, topik kalimatnya. Piano. Piano adalah piano. Hiiteiru. Hiiteiru itu adalah memainkan. Tapi memainkan beda ya dengan asobu. Asobu itu kan bermain ya. Ini maksudnya adalah menggunakan piano, memainkan alat musik piano. Hiiteiru, sedang memainkan. Dari bentuk dasar hiku, yang berarti memainkan. Bentuk T-nya adalah hiite. Kemudian bentuk progresif yang casual adalah hiiteiru, sedang memainkan. Tomoko wa piano o hiiteiru. Tomoko sedang memainkan piano. Contoh berikutnya. Nihongo o benkyou shiteimasu. Nihongo, bahasa Jepang. Benkyou, pembelajaran. Shiteimasu, sedang melakukan. Dari bentuk dasar suru yang berarti melakukan. Bentuk T-nya adalah shite. Bentuk progresif yang sopan adalah shiteimasu. Artinya sedang melakukan. Sedang melakukan apa? Sedang melakukan benkyou, aktivitas belajar. Benkyou shiteimasu, sedang belajar. Nihongo benkyou shiteimasu, sedang mempelajari bahasa Jepang. Bentuk ini juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan tindakan yang sering terjadi, berulang-ulang, atau rutin. Contohnya, hoikuen de hataraite imasu. Hoikuen, PAUD. Hataraite imasu, dari kata hataraku. Bentuk T-nya hataraite. Bentuk sedang atau progresif yang sopan adalah hataraite imasu. Berarti dia sedang bekerja. Hataraku, bekerja. Hataraite imasu, sedang bekerja. Barangkali ketika mengatakan ini, subjek tidak sedang berada di PAUD, tidak sedang mengajar anak-anak PAUD. Akan tetapi, dia sedang berstatus sebagai guru di PAUD. Artinya dia sedang bekerja di PAUD. Seperti itu. Berikut adalah contoh lainnya. Maiasa, kohi o nonde imasu. Maiasa, setiap pagi. Kohi, kopi. Nonde imasu, dari kata dasar nomu yang berarti minum. Bentuk T-nya adalah nonde. Bentuk sedang atau progresifnya adalah nonde imasu, sedang minum. Seperti itu. Di sini, penutur barangkali tidak sedang melakukan aktivitas minum kopi. Hanya saja, dia memang setiap pagi minum kopi. Maka dari itu, dia berstatus sebagai orang yang apa? Dia sedang berstatus sebagai orang yang setiap pagi minum kopi. Maka dari itu dia menggunakan nondeimasu. Saya minum kopi. Seperti itu. Contoh berikutnya. Tomoko wa maishū getsuyou ni Osaka ni itteiru.
Tomoko. Tomoko maishu getsuyo ni, di setiap hari Senin. Mai setiap ya kan, maishu setiap pekan. Tapi getsuyo di hari Senin gitu. Artinya apa? Artinya adalah di hari Senin setiap pekan. Maksudnya adalah setiap Senin, seperti itu. Osaka ni itteiru. Osaka, ya kota Osaka. Itteiru, pergi. Dan ini bentuk progresif. Artinya, meskipun dia tidak sedang dalam perjalanan pergi ke Osaka, tetapi dia, yaitu Tomoko ini, berstatus sebagai orang yang setiap Senin pergi ke Osaka. Maka dari itu dia menggunakan bentuk progresif. Itteiru. Dia sedang dalam kondisi pergi ke Osaka setiap Senin. Seperti itu. Lebih lanjut, akhiran teiru atau teimas bisa juga digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang telah kita lakukan, tetapi statusnya masih melekat hingga ungkapan itu dibuat. Contohnya adalah sebagai berikut. Farishi wa Arabia ni sankai mo itteimasu. Farishi, nama orang, Farisi. Arabia, nama negara, Arab. Arabia ni, ke Arab. Sangkai, 3 kali. Itteimasu, pergi. Artinya, Farisi pergi ke Arab 3 kali. Saat mengatakan ini, saat ungkapan ini dibuat, Farisi tidak sedang pergi ke Arab, tetapi dia sedang berstatus sebagai orang yang telah pergi ke Arab Saudi sebanyak 3 kali. Seperti itu. Dan ya, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai kata kerja bentuk T dan sekaligus mengenai kata kerja bentuk progresif alias kata kerja sedang. Yes, semoga bermanfaat.